warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Husnatul Wardani, calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Bogor. Saya mengajar di TK Taruna Bangsa di Kecamatan Babakan Madang, Kabupaten Bogor. Halo, namaku Jessica Osjadi dan aku adalah guru di Sekolah Rema Enkara Sentul City. Awal mula aku ikut guru penggerak adalah karena aku mendapatkan beasiswa STEM di Amerika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maimana dari SMP Negeri 1 Cibinong. Sedang mengikuti pelatihan guru penggerak dengan pembelajaran daring melalui LMS menggunakan alur Merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Aini, guru dari SMA Plus PGRI Cibinong, Kabupaten Bogor. Mari memajukan pendidikan Indonesia yang menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid dan menggerakkan ekosistem pendidikan yang lebih baik melalui program guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Tata Tahmalia. Saya guru bahasa Perancis di SMA Negeri 2 Cibinong dan saya adalah calon guru penggerak angkatan 1 dari Kabupaten Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Artanti dari SMA Negeri 2 Cibinong. Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada keluarga di rumah, kepada guru di sekolah, kepada masyarakat di lingkungannya. Jadi saya ikut pelatihan guru penggerak ini di angkatan pertama. Tentunya banyak sekali pengalaman, banyak sekali ilmu yang saya dapatkan, dan tentunya sangat membantu sekali bagi saya untuk menjadi seorang guru yang baik. Aku mendapatkan inspirasi untuk mengajarkan STEM melalui berbagai media, yaitu televisi dan juga kepada anak-anak langsung melalui kegiatan ekstrakurikuler. Aku juga mendapatkan juara 1 dalam lomba OGN tingkat kabupaten. Melalui guru penggerak, aku berkesempatan untuk berbagi dengan guru-guru lain melalui lokakarya dan juga melalui pendampingan yang diberikan oleh Ibu Ana Widiati. Kegiatan pendampingan untuk merefleksikan penerapan pembelajaran dan mengikuti lokakarya untuk berlatih keterampilan serta merefleksikan pengalaman bersama rekan sejawat sebagai praktik pembelajaran yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro, di mana guru menuntun murid untuk menumbuhkan kemandirian dan kepemimpinannya. Guru penggerak diharapkan menjadi katalis perubahan pendidikan di daerahnya dengan cara menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah, menjadi pengajar praktik bagi rekan guru yang lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah, mendorong meningkatkan kepemimpinan murid, membuka ruang diskusi positif dan kolaboratif antar guru dan pemangku kepentingan. Ketika awal saya mendaftar untuk mengikuti seleksi calon guru penggerak di Kabupaten Bogor, saya tidak mengetahui seperti apa diklat guru penggerak ini. Yang saya tahu hanyalah diklat ini berjalan sangat panjang selama 9 bulan. Dan saya tidak tahu apa yang akan saya pelajari dan apa yang akan saya dapatkan setelah ini. Dan ketika saya lolos seleksi dan kemudian mengikuti diklat ini, saya baru mengetahui bahwa ternyata diklat ini berbeda dari diklat-diklat lain yang saya ikuti sebelumnya. Kita mempunyai tugas agar anak-anak mempunyai keselamatan dan kebahagiaan sesuai dengan tujuan pendidikan. Salah satunya adalah tugas guru, sehingga anak-anak bisa mencapai cita-cita yang diinginkannya, karena setiap anak mempunyai kodrat alam dan kodrat zaman yang masing. Seperti di modul pertama saya belajar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, kemudian saya berusaha untuk menerapkannya pada anak-anak didik saya. Di TK kami, di tahun pelajaran ini kami melaksanakan pembelajarannya secara online karena situasi pandemi yang memaksa kami untuk harus melaksanakan pembelajaran secara online. Pastinya karena
usia anak-anak didik kami itu antara 4-6 tahun, tentu tidak mudah bagi kami untuk melaksanakan pembelajaran secara online tersebut. Makanya kami melakukan inisiatif, atau khususnya saya melakukan aksi nyata, yaitu yang saya beri nama Fun Friday. Kegiatan pendampingan juga dihadiri oleh kepala sekolah, guru, dan murid saya di kelas. Saat ini saya sedang menyelesaikan studi S2 saya di Belanda bersamaan dengan selesainya program guru penggerak. Dukungan dari keluarga dan teman-teman di sekolah membuat saya mampu membuat perubahan yang nyata di sekolah. Dari seluruh karya yang saya buat, saya paling bangga dengan pembuatan mini drama. Karena menurut saya, ketika murid diberikan kesempatan untuk mereka beraspirasi dan berkreasi, mereka mampu memberikan hasil yang luar biasa di luar ekspektasi saya. Produk keterampilan yang dibuat diantaranya puisi, poster, video yang diupload YouTube, dan membuat artikel untuk blog. Praktik baik yang dipelajari lalu diterapkan pada pembelajaran di kelas melalui penugasan di GCR. Dalam pembelajaran ini terintegrasi dengan pembelajaran berdiferensiasi untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, baik dari konten, proses maupun produk, dan pembelajaran sosial emosional dengan membuat refleksi pengalaman berkelompok, serta melakukan coaching untuk menggali kompetensi atau menyelesaikan masalah murid. Peran guru penggerak juga menggerakkan komunitas belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang berdampak pada murid. Calon guru penggerak mengaplikasikan pengetahuan dan keterampilan baru di sekolah dan komunitasnya melalui aksi nyata setiap modul yang dipelajari. Salah satu aksi nyata yang saya lakukan adalah belajar tiada batas ruang dan waktu. Aksi nyata ini mendorong siswa untuk belajar tidak hanya berpaku di ruang kelas saja, melainkan pembelajaran dilakukan di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Sejalan dengan pembelajaran online saat ini, media yang digunakan pada aksi nyata ini meliputi video pembelajaran, blog, gamification, dan learning management system seperti Google Classroom. Materi pertama yang saya pelajari adalah mengenai filosofi Ki Hajar Dewantoro, di mana kita sebagai guru harus menghamba kepada murid. Dalam hal ini, makna menghamba adalah berpihak kepada murid. Tidak ada lagi guru yang superior, yang bersikap otoriter kepada murid, tapi sebagai guru, kita harus bisa menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, pembelajaran yang bisa menggali potensi dan minat siswa, pembelajaran yang menerapkan budaya positif untuk membangun karakter siswa, dan pembelajaran berdiferensiasi yang bisa mengakomodir kebutuhan siswa. Setiap anak unik dan setiap anak beragam. Bagaimana kita bisa menuntun keberagaman dan keunikan anak-anak ini? Inilah yang saya dapatkan selama mengikuti pelatihan pada calon guru penggerak. Di dalam pelatihan calon guru penggerak ini, saya mendapatkan banyak hal bagaimana kita bisa mengelola emosi dari anak. Dengan cara kita menjadi teladan bahwa seorang guru harus mempunyai nilai, harus mempunyai peran, harus mempunyai visi, sehingga kita tahu anak-anak akan dituju kemana. Apa itu Fun Friday? Jadi Fun Friday itu adalah kegiatan yang kami laksanakan di setiap hari Jumat, yaitu kegiatan-kegiatan yang mungkin sangat menarik bagi anak-anak, seperti misalnya kita praktek membuat kue, bola-bola coklat, kemudian misalnya kita praktek membuat es krim, atau mungkin kita bermain peran, atau mungkin kita membuat sesuatu yang mungkin anak-anak merasa tertantang, sehingga mereka merasa tertarik dan senang, sehingga mereka akan selalu menanti-nantikan kapan hadir hari Jumat itu. Jadi tetap bisa melaksanakan pembelajaran online ini. Menurut Ki Hajar Dewantara, seorang anak itu adalah pribadi yang harus kita hargai martabatnya dan kita hormati, dan mereka adalah bagian dari sebuah masyarakat.
Hari ini saya akan membahas mengenai paradigma inquiry apresiatif, yaitu sebuah paradigma pendekatan kepada anak atau proses pembelajaran di mana kita mencari suatu hal yang positif dari setiap anak. Mengapa Tuhan menciptakan guru? Saat Tuhan menciptakan guru, Ia memberi sebuah tugas istimewa untuk menemani anak melihat dunianya. Program yang dilakukan adalah meningkatkan kepemimpinan murid melalui tugas proyek mendesain produk inovatif untuk membiasakan budaya positif seperti berliterasi, penguatan karakter, dan berketerampilan abad 21. Guruku, sungguh takkan terjangkau tinggi kesabaranmu, sungguh takkan tergambar keindahan akhlakmu, dan sungguh takkan terbalas semua jasa-jasa. Melalui diklat ini juga saya belajar beberapa materi, dan yang paling saya sukai adalah coaching, yaitu salah satu materi untuk bisa membantu murid dan juga rekan sejawat agar bisa menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang ada. Tidak hanya filosofi KHD, budaya positif, visi misi, coaching saja yang kami pelajari, tapi kami juga diajarkan cara untuk membuat keputusan dan juga sebagai perancang program yang berdampak kepada siswa. Tapi di antara itu semua, hal yang paling penting adalah saya menemukan rekan sejawat yang bisa berbagi, kemudian bisa bekerja sama dan berbagi praktik baik. Karena bersama kami bisa. Guru Penggerak Indonesia Maju. Di dalam pelatihan calon guru penggerak ini, saya mendapatkan bagaimana membuat kesepakatan antara anak dengan guru di dalam untuk menghadirkan suatu disiplin positif, sehingga terjadi kesepakatan-kesepakatan kelas yang dapat membangun suatu sistem yang baik, kolaborasi antara guru dan anak. Keragaman dan keunikan anak harus diangkat potensinya. Untuk itu, hadirkan di dalam ruang kelas dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Berikut ini adalah contoh foto-foto kegiatan dari Sun Friday yang sudah kami laksanakan. Praktek membuat Play-Doh, itu mengoles kue bola-bola coklat, itu mengoles roti tawar, buat es krim goyang. Merdeka belajar yang menurut Ki Hajar Dewantara menurut saya adalah bahwa di dalam belajar itu kita tidak perlu menggunakan satu metode-metode khusus, tapi lebih kepada diferensiasi proses pembelajaran yang sesuai. Ide pengembangan programnya adalah pembelajaran STEAM atau mengadakan pameran produk. Sebagai guru juga, kita harus membuat sebuah keputusan. Kita harus membuat sebuah program yang berpihak kepada anak. Buatlah ruang-ruang kelas yang nyaman, buatlah ruang-ruang kelas yang menyenangkan. Dengan pelatihan ini, saya mendapatkan banyak hal, sehingga saya bisa implementasikan di dalam kelas-kelas yang saya ajar. Saya juga menjadi moderator dalam berbagai webinar yang diadakan oleh GTK Diklat. Semua ini hanya karena murid-murid saya. Dan saya tidak akan bisa sampai hari ini tanpa Bu Emma, Bu Pusna, dan Bu Asanti, Bu Nur Aini dan Bu Tatat, rekan-rekan seperjuangan di CGV Ibu Ana. Ini adalah persembahan dari murid-murid saya, di mana hidup tanpa perjuangan tidak akan berarti apa-apa. Ayo guru-guru di seluruh Indonesia, mari bergabung dengan Guru Penggerak, jadikan Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Semangat! Indonesia Jaya. Guru Penggerak, Merdeka Belajar, Indonesia Maju.